Assalamualaikum Bu Uki, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fitri. Terima kasih Bu Uki sudah meluangkan waktunya siang ini untuk ngobrol bersama saya. Meskipun kita berjauhan, tapi kita ngobrolnya serasa dekat ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu bisa bertemu. Iya. Kira-kira siang ini kita akan ngobrol apa ya Bu Uki? Oh, ini Bu, ini saya punya permasalahan di kelas, yaitu kira-kira bagaimana membekali anak-anak yang sudah TKB ini agar anak-anak itu bisa mengenal huruf sehingga anak-anak itu sudah bersiap untuk masuk ke jenjang SD. Itu Bu. Iya, nah ini kan kita punya waktu sekitar 15 menit saja ya Bu Uki. Nah, kira-kira nanti di akhir percakapan kita ini nanti Bu Uki ingin mendapatkan apa saja? Saya ingin mendapatkan apa ya cara-cara bagaimana agar saya itu dapat mengatasi permasalahan yang ada di kelas, yaitu tentang bagaimana agar anak-anak di kelas saya yang sudah TKB itu bisa bersiap untuk masuk ke SD, khususnya untuk apa itu pengenalan huruf, gitu Bu. Iya, baik. Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Uki ingin mendapatkan cara agar dapat mengatasi masalah di kelasnya Bu Uki, nanti supaya anak-anak TKB-nya kelas Bu Uki ini bisa siap untuk masuk ke SD. Kira-kira begitu ya Bu Uki? Iya, iya Bu, betul. Hmm, Nah, untuk Bu Uki sendiri ini kira-kira kalau untuk anak-anak TKB itu kriteria siap masuk ke SD itu seperti apa ya Bu Uki? Kalau menurut saya anak-anak yang sudah bersiap masuk ke SD, khususnya untuk pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang huruf-huruf itu, anak-anak bisa uh, me, apa itu membaca gitu ya, membaca huruf-huruf dan kata-kata yang dekat dengan mereka gitu ya. Misalnya untuk namanya dia sendiri, kemudian untuk anggota keluarganya, ayahnya, kemudian ibunya, dan juga mungkin barang-barang yang ada di sekitar mereka itu mereka sudah bisa mengetahuinya dengan melihat simbol huruf yang ada di sana. Gitu, Bu. Begitu. Nggih. Nah, lalu kalau pemahaman huruf yang apa namanya dicapai oleh anak-anak itu nanti inginnya mereka itu bisa melihat benda, kemudian mereka bisa eh, mengetahui simbol-simbol huruf yang sesuai dengan benda itu begitu nggih. Iya, iya, Bu. Nah, eh, saat ini kelasnya Bu Uki untuk anak-anak yang sudah paham dengan huruf-huruf itu, dengan yang belum paham dengan huruf, itu kira-kira lebih banyak yang mana Bu Uki? Hmm. Iya, sebenarnya untuk pengenalan huruf itu dari TKA sudah dikenalkan ya, Bu. Tapi kalau saya menghitung atau mengamati bagaimana kemampuan anak-anak saya di kelas saya tentang huruf itu masih 50% gitu ya. Artinya 50-50, 50% yang sudah paham, kemudian 50% lagi yang memang harus ditingkatkan. Gitu, Bu. Begitu. Kan tadi dari TKA ya Bu, TKA sudah diperkenalkan dengan huruf, kemudian dari TKA naik ke kelas TKB itu ada 50% yang sudah paham, 50%-nya lagi belum. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang sudah paham huruf ini, eh, bagaimana cara mereka belajar ketika sebelumnya, sebelum di TKB itu kira-kira cara belajar mereka bagaimana sehingga mereka itu paham dengan huruf-huruf itu. Ya. Artinya ketika mereka paham huruf itu memang tidak lepas dari
dukungan orang tua yang ada di rumah gitu ya. Orang tua di rumah juga memfasilitasi dan juga apa itu mungkin juga sifatnya memfasilitasi dan motivasi gitu ya, bagaimana anaknya tersebut bisa mengenal huruf-huruf yang ada di sekitar rumah, diawali dari sekitar rumah, dan mungkin kunci utamanya adalah mereka mengenal huruf-huruf yang ada pada nama mereka sendiri gitu ya. Mungkin namanya Faris gitu, secara tidak langsung mereka sudah mengenal 5 huruf yang ada di namanya sendiri sebelum mereka belajar huruf-huruf yang lain gitu. Gitu. Jadi untuk yang sudah paham ini ada peran dari rumah gitu ya, dari orang tua untuk membantu anak-anak supaya mereka lebih cepat paham dengan huruf. Kemudian bagaimana untuk yang anak yang belum bisa huruf ini? Maksudnya peran orang tua dari anak-anak Bu Uki yang kemampuannya masih belum muncul untuk pemahaman hurufnya. Untuk peran orang tua bagi anak-anak yang belum muncul untuk kepekaan huruf-huruf itu mungkin memang masih kurang ya. Mungkin ketika di rumah itu belum dimotivasi, belum juga distimulasi bagaimana agar anak-anaknya itu mengenal huruf yang ada pada namanya sendiri. Itu kalau menurut saya harapan saya ketika kelas A itu sudah paham dengan huruf-huruf yang ada namanya, maka nanti di kelas B itu dengan mudah untuk mengenal huruf-huruf yang lain gitu. Mungkin keaktifan dan juga peran orang tua itu yang mungkin belum secara terencana untuk menstimulasi gitu ya Bu. Kira-kira kalau untuk yang anak yang orang tuanya ini kurang meluangkan waktu untuk menstimulasi anaknya kurang berperan. Nah, itu Bu Uki sudah punya rencana atau belum untuk mengajak orang tua dari anak-anak ini untuk bekerja sama begitu supaya nanti ketika di akhir TKB mereka sama kemampuannya dengan anak-anak yang sudah bisa. Ya, kalau saya merencanakan untuk yang pertama itu nanti ini di kelas B, yang pertama mungkin melalui WA dulu, bagaimana nanti kita sampaikan kepada orang tua tentang program yang ada di sekolah bahwa untuk semester ini di bulan ini sudah mulai kita rencanakan untuk pengenalan huruf-huruf kepada anak gitu ya. Kemudian nanti disusuli dengan pertemuan orang tua murid gitu ya, wali murid yang nanti juga harapannya nanti kita juga bisa mengkomunikasikan dan juga mungkin mohon kerjasamanya dari orang tua supaya di rumah juga sama gitu ya, peran kita di sekolah dan orang tua yang ada di rumah itu kita perannya sama untuk menstimulasi bagaimana agar anak-anak itu bisa peka gitu ya, bisa membedakan huruf-huruf yang ada sehingga nanti harapannya bisa membaca dan juga tentunya mengkondisikan supaya anak-anak itu bisa belajar membaca itu sesuatu hal yang mudah, bukan yang sulit, dan itu sesuatu hal yang bahagia gitu ya, mereka itu enjoy melakukannya gitu Bu. Iya, kalau di sekolah selama ini anak-anak yang belum bisa tentang huruf, pemahamannya masih kurang, itu cara menstimulasinya apakah sama dengan anak-anak yang sudah sudah paham tentang huruf, ataukah ada perbedaan begitu, atau ada cara khusus? Mungkin saya membedakannya dengan metode atau mungkin alat yang digunakan gitu ya. Untuk yang memang huruf-huruf itu belum paham, maka saya menggunakannya dengan kartu huruf. Artinya anak itu membaca huruf dan juga mungkin juga hubungannya dengan membaca gambar gitu. Misalnya A, ayam, A, api gitu untuk yang belum paham tentang huruf. Kemudian yang sudah selangkah lebih maju itu saya berencana untuk membuat atau menyediakan kartu suku kata gitu ya, kartu suku kata misalnya
A, ba, ca, da, dan seterusnya sampai nanti za gitu. Nanti harapannya anak-anak bisa membaca huruf-huruf itu dengan huruf konsonan itu ketika ditambahkan dengan huruf vokal A gitu. Kemudian ketika yang sudah paham huruf A, nanti ditambah huruf konsonan dengan tambah huruf vokal I, dan seterusnya nanti sampai O, sampai E, U gitu. Oh, begitu. Jadi kalau di sekolah anak-anak belajar membaca, memahami huruf atau suku kata itu ada levelnya ya Bu, ada tingkatannya begitu. Jadi kalau Iya, yang sudah paham A, berarti dia akan meningkat ke level I gitu. Kalau yang iya. sudah I, ya seperti itu. Nah, kemudian apakah proses ini saat ini sudah berjalan rutin dan konsisten setiap hari di sekolah? Mungkin ini belum ya Bu, ini karena awal-awal, ini kemarin juga banyak kegiatan untuk apa ini, yang bulan Juli itu kemarin tentang MPLS, kemudian yang Agustus ini banyak kita gunakan untuk acara Agustusan gitu ya, termasuk juga acara keluar, pawai, karnaval, itu memang belum konsisten gitu ya. Harapannya nanti saya bulan September gitu ya, bulan September nanti bisa awal bulan September itu bisa mulai melakukannya dengan lebih serius lagi. Baik, kalau untuk di sekolah, Bu Uki akan mulai mengkonsistenkan anak-anak belajar huruf dengan tahapannya, sesuai tahapannya mulai awal September. Bagaimana dengan eh, ini, maksudnya peran orang tua? Kapan orang tua ini akan mulai diajak bekerja sama? Untuk apa itu? Untuk orang tua juga yang pertama mungkin melalui WA dulu. Jadi mungkin saya merencanakan melalui WA itu secepatnya gitu ya. Ini akhir bulan Agustus itu saya berharap nanti bisa mengkomunikasikan kepada orang tua sehingga nanti saya di awal September bisa melakukannya di sekolah bersama anak gitu. Dan kemudian saya merencanakan bersama orang tua itu akhir bulan ini September karena kita sudah sepakat dengan wali murid untuk jadwal bertemu dengan wali murid itu di akhir setiap bulannya. Gitu. Tuh, jadi untuk mengkonsistenkan anak berlatih membaca huruf sesuai levelnya itu nanti akan mulai awal September ini. Kemudian untuk bekerja sama dengan orang tua, Bu Uki akan memberitahukannya lewat WA juga awal bulan September ini. Ya. Begitu. Oh, begitu. Kemudian nanti setelah mengkomunikasikan dengan orang tua lewat WA pada awal September ini, ada tidak tindak lanjut lainnya untuk ini supaya orang tua lebih paham maksudnya yang dimaksud guru itu seperti apa, kemudian nanti orang tua supaya bisa mengikuti. Ya, saya merencanakan nanti ketika bersama dengan orang tua itu dukungannya berupa yang pertama adalah mengerti atau paham dengan huruf-huruf yang ada pada nama anak itu sendiri. Kemudian juga minta kerjasama dari orang tua menuliskan gitu ya, menuliskan barang-barang yang ada di rumah itu untuk mengenalkan kosakata yang dekat dengan anak. Misalnya nanti ada pintu itu ditulisi kata pintu, kalau kursi ditulisi kata kursi, kemudian kalau meja ditulisi meja gitu Bu. Harapannya nanti anak-anak dengan sering melihat huruf-huruf yang dibuat oleh orang tuanya itu mereka akan familiar gitu ya dengan huruf-huruf yang mereka lihat setiap harinya. Iya. Ya, jadi ini yang saya tangkap nanti orang tua itu ketika setelah diberikan pengertian lewat WA begitu, lalu mungkin orang tua diundang ke sekolah begitu Bu Uki. Ya, ya. Di Ya, akhir bulan kemudian September. ya, di akhir bulan September akan ada undangan ke orang tua untuk datang ke sekolah, kemudian guru akan memberikan contoh kepada orang tua bagaimana stimulasi anak di rumah gitu dengan mungkin nanti orang tua disuruh menyediakan tulisan-tulisan atau label nama untuk setiap benda gitu Bu. Dan untuk
nama anak itu sendiri gitu. Iya. J. Ya Bu Uki, ini kan apa waktu kita cukup singkat nggih untuk apa kita ngobrol siang ini. Nah, tadi kita sudah bicara cukup banyak nggih dalam waktu yang singkat ini dan cukup banyak juga yang bisa kita dapat dari obrolan kita. Kira-kira apa yang sudah Bu Uki dapat dari percakapan kita siang ini? Ya. Awalnya saya merasa apa itu bingung ya Bu, bagaimana mensiasati kelas saya dengan ini ternyata karena sudah mau SD, ternyata masih banyak ini anak yang belum apa itu belum paham tentang huruf. Nah, dengan pertemuan kali ini bersama Bu Fitri, jadi saya mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah apa yang harus saya apa itu dapatkan, yang harus saya lakukan ya, agar bisa memfasilitasi anak-anak didik saya itu agar mereka bisa paham dengan huruf dan juga mereka sudah bersiap ketika besok masuk SD. Gitu nih. Ya, jadi siang ini Bu Uki sudah dapat solusi ya untuk bagaimana menstimulasi anak supaya lebih paham tentang huruf. Tadi Bu Uki akan lebih konsisten lagi dalam menstimulasi anak membaca sesuai tahapan hurufnya berdasarkan huruf vokal nggih. Jadi huruf dengan suku kata vokal A dulu, kemudian I, U, E, dan O. Kemudian Bu Uki juga akan mengajak orang tua untuk bekerja sama dengan menyediakan label-label nama benda untuk ditempelkan pada setiap benda dan lebih memahamkan kepada anaknya tentang huruf-huruf namanya sendiri gitu ya Bu Uki. Ya. Ini kira-kira tadi semuanya akan dilaksanakan pada bulan September, betul begitu Bu Uki? Ya. Ya. Oke. Nanti saya ingin tahu bagaimana hasilnya ketika Bu Uki sudah melaksanakan apa yang sudah Bu Uki rencanakan tadi. Kita akan ketemu lagi mungkin 1 bulan lagi ya Bu Uki karena semuanya tadi akan dilaksanakan pada bulan September. Berarti kita Bu Uki akan mengundang orang tua di akhir September begitu. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di awal Oktober ya Bu Uki untuk melihat progres dari rencana yang sudah dilaksanakan oleh Bu Uki ini. Ya. Baik Bu Uki, terima kasih atas waktunya siang ini. Semoga obrolan kita siang ini bisa membawa manfaat. Saya juga tambah belajar dari pengalamannya Bu Uki. Semoga Bu Uki juga sukses dalam upayanya untuk membantu anak-anak TKB-nya Bu Uki ini nanti siap masuk ke SD. Gitu Bu Uki. Terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Fitri hari ini mendampingi saya sehingga saya bisa menemukan apa itu solusi bagaimana untuk menghadapi memfasilitasi anak-anak saya sehingga besok bisa siap masuk SD. Terima kasih banyak Bu Fitri. Sama-sama Bu Uki, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.